Lokapala itu merupakan IP yang dibikin oleh Anantarupa, dalam hal ini berupa game, di mana kita ingin mengembalikan lagi nilai-nilai budaya dari bangsa Indonesia. Grand Legend Ramayana, di mana dia merupakan adaptasi dari kisah Kakawin Ramayana yang ada di relief Candi Prambanan, yang juga merupakan turunan kisah dari India yang sudah ratusan tahun tersebar di Asia Tenggara. Jadi dari kesamaan visi kami ini, karena sama-sama ingin mengangkat lagi budaya yang sudah dilupakan, maka kita melakukan kolaborasi antara Lokapala dan Grand Legend Ramayana ini. Tokoh yang kita ambil dari komik Grand Legend Ramayana itu ada 3, yaitu ada Ravan, Hanuman, dan Sinta. Untuk Ravan dan Hanuman, dia akan jadi skin. Hanuman itu akan jadi bagian dari skinnya kesatria kita, Elviento. Ravan itu akan jadi skin dari kesatria Mavel, dan Sinta itu akan jadi karakter tersendiri di Lokapala. Nah, apa sih kesamaan antara Hanuman dan Elviento? Mereka ini sama-sama karakter yang gesit dan lincah, sama-sama memiliki elemen kesaktian angin, makanya akhirnya Hanuman ini kita implementasikan sebagai skinnya Elviento. Karakter Ravan di komik Grand Legend Ramayana adalah rajanya para yaksha di kerajaan Alengka. Nah, dia ini adalah pemimpin yang angkuh dan juga sombong. Tapi sosok pemimpin inilah yang menjadi kesamaan antara Ravan dan Mavel. Nah, makanya Ravan ini dijadikan skin untuk kesatria Mavel. Sedangkan Sinta, dia ini kalau di komik Grand Legend Ramayana memang kisahnya agak berbeda dari apa yang tertera di Kakawin Ramayana. Sinta di Lokapala memiliki ambisi untuk menghabisi Kijang Emas, di mana Kijang Emas ini memerintah para yaksha untuk menghancurkan kerajaan Ayodhya, yaitu tempat Sinta tinggal selama ini. Nah, apa sih kesamaan antara Sinta di Grand Legend Ramayana dengan di Lokapala? Mereka tuh sama-sama tangguh, terus selalu mau berjuang untuk memperjuangkan rumah dan keluarganya. Untuk kesatria Sinta, memang kami membuat mekanismenya. Namun untuk skin Elviento Hanuman dan skin Mavel Ravan, kami tidak mengubah mekanismenya. Yang berubah hanya 3D, visual, SFX, dan VFX-nya. Untuk kesatria Sinta sendiri, kami ambil semua skillnya dari komiknya. Kesatria Sinta merupakan kesatria assassin yang berdamage output magic. Sinta dibikin menjadi assassin karena di komiknya Sinta merupakan kesatria yang agile dan dia memiliki unsur magis. Seperti senjatanya, dia memiliki unsur listrik dan dia bisa berubah menjadi yaksa sehingga dia mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjadi lebih kuat. Bagi kesatria yang ingin menggunakan Sinta, aku memiliki tips, yaitu kamu harus memperhatikan baret Sinta. Karena saat baret Sinta penuh itu, Sinta akan berubah menjadi yaksa secara otomatis. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikannya agar saat di pertarungan, kamu bisa berubah menjadi yaksa, mendapatkan skill baru, mendapatkan darah baru, dan bisa mendominasi pertandingan. Mas Isi ini ingin Sinta ini seperti vibe-nya idol Korea. Lalu dari situ saya mengumpulkan referensi-referensi. Nah, yang menarik dari Sinta ini itu dia senjatanya punya Basoka Blade. Nah, Basoka Blade ini bisa menjadi dual wield, yang satu itu sabit, yang satu itu stun gun. Jadi itu juga diimplementasikan dalam kesatria ini. Hal yang kedua yang menarik itu Sinta ini dapat berubah menjadi yaksa karena pergejolakan dalam dirinya. Nah, yaksa ini bentuknya itu exoskeleton, berduri-duri dan juga mempunyai tanduk. Hal-hal ini juga diimplementasikan ke dalam kesatrianya. Saya redesign kembali dalam konsep. Setelah skin Sinta, kita ada bikin skinnya Ravan. Treatmentnya bersama, kita pikirin apa aja yang bisa kita ubah. Setelah kita udah dapat briefingnya dan kita baca, kita tahu apa yang bisa kita ubah, yaitu ada di senjata dan halonya. Di halonya ini, kita bisa pakai dari karakter Ravannya, yaitu 10 topeng. 10 topengnya itu sebenarnya inspirasi dari Dasamuka, yaitu 10 wajah. Jadi Rahwan ini punya 10 karakter yang digambarkan dari wajahnya itu yang bermacam-macam. Terus kita juga bikin weaponnya. Itu mengacu pada Indian ancient weapon yang kita bisa lihat ada di patung-patung dewanya atau lukisan-lukisan lama dari India. Untuk visual effect konsep, kita buat lebih spesial lagi karena ini adalah skin collab. Apa yang buat spesial adalah detail dari
visual effect-nya. Karena Marvel ini elemennya skillnya pada dasarnya adalah api, jadi kita pakai pattern api yang kita ambil dari lukisan atau ornamen ancient Indian gitu. Tapi kita juga nggak bisa langsung pakai itu karena kita butuh iterasi lagi. Kita butuh ikut ke standarnya lokal apa enggak. Karakter 3D itu bisa dibilang bagus kalau misalkan secara proporsi dia tuh pas. Jadi proporsi itu maksudnya bagian-bagian yang ada di si karakter ini itu ukurannya tuh seimbang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Kontribusi yang kita lakuin itu kita mengubah bentuk dia yang awalnya ilustrasi dalam bentuk 2 dimensi jadi 3 dimensi. Terus kalau untuk concernnya itu ada beberapa untuk Hanuman. Yang pertama itu kan Hanuman itu dibuat dari skill Elviento. Nah, Elviento ini secara anatomi punya 3 sendi kan di kakinya. Sementara Hanuman ini referensinya dari monyet yang secara anatomi kakinya itu cuma punya 2 sendi. Jadi kita melakukan adjustment untuk skin Hanuman ini. Kedua itu bulunya kan si Hanuman ini full badannya berbulu. Nah, untuk achieve bulu kayak gitu jadi salah satu tantangan sih buat kita. Untuk yang Ravan itu karena dia punya ilustrasinya sendiri gitu ya lewat komiknya. Jadi kita mesti benar-benar kayak memperhatiin gimana caranya supaya modelnya itu bisa sama si komik gitu. Sinta itu kan dia bisa berubah ya dari Sinta jadi Yaksa. Nah pas perubahannya itu dia juga ada perubahan dari senjatanya. Nah concernnya dari kami itu gimana caranya buat mekanisme senjatanya bisa berubah. VFX sendiri kita itu tugasnya memaduin unsur 2D, 3D, sama animasi motion. Jadi dari kesatuan itu sendiri kita memperindah karakter dan segala hal yang environment game itu sendiri sih. Bagian yang paling disukai ya karakternya Sinta. Itu ada dimana Sinta berubah jadi Yaksa. Saat transisi antara Sinta ke Yaksanya itu yang kita harus bisa ngepasin timing elemennya secara visual dan timing berarti kan gitu sih. Elviento itu kan elemennya angin. Nah, pas sama Hanuman. Hanuman itu karakteristiknya kan free spirit. Dia tuh kayak bebas gitu. Jadi elemen angin itu yang cocok. Makanya kita implementasiin VFX dengan angin gitu dan lebih natural. Kalau untuk Rahwan sendiri itu kita kan menyesuaikan karakteristiknya dia ya yang ambisi dan berwibawa. Dia juga kan antagonis. Jadi key elemen yang kita rasa cocok itu kan api. Kebetulan juga sesuai dengan Marvel. Dia juga ada satu spotlight yaitu efek kaca ya. Di Marvel itu efek kaca itu kita berdasarkan dimana dia tuh memecah sebuah dinding yang merupakan dimensi antar dunia. Tapi kalau Rahwan itu efek kacanya adalah sebuah cermin yang mencerminkan 10 rupa Rahwan itu sendiri. Nah itu sih ada perbedaannya di situ. Untuk membuat gerakan dari karakter itu kita harus memikirkan satu, karakternya ini seperti apa. Apakah dia ini karakter yang berdasarkan dari manusia, ataukah dia hewan, ataukah yang lainnya. Jadi dari situ kita baru bisa mulai lebih lanjut untuk membuat gerakannya, dan kita juga jadi lebih jelas untuk arahannya si gerakan ini mau dibikin seperti apa. Kalau untuk basic animasi, terkhususnya untuk animasi karakter ya. Kalau untuk animasi karakter kita harus ada basic di body mechanic, sudah pasti. Jadi untuk body mechanicnya kita harus bisa bikin karakter itu bergerak sesuai dengan apa yang kita expect atau kita harapkan dari pergerakan sebuah karakter atau seorang karakter yang bersifat manusia atau apa. Untuk membentuk gerakan atau menentukan gerakan, konsep gerakan itu kita semua kembali ke konsep dari karakternya itu sendiri. Berhubung karena kita ini karakter yang kolaborasi dan ada 3 jenis karakter yang berbeda, jadi kita harus mencoba mengerti masing-masing karakter itu gerakannya seperti apa sih. Semisalnya untuk yang Hanuman itu gerakannya seperti apa. Oh, banyak atribut seperti gerakan seperti kera misalnya. Kemudian kalau untuk Ravan seperti apa, dan untuk Sinta juga seperti apa. Jadi masing-masing karakter itu semuanya berbeda dan unik, dan kita sebagai bagian animator harus bisa mendeliver itu semua dengan baik. Sinta itu merupakan karakter yang beratribut assassin, jadi kita memang bikin dia gerakannya juga banyak yang gesit. Ada misalnya seperti yang dibilang, ada yang gerakannya ngedash ke depan, dan ada yang gerakan yang benar-benar kayak dia itu maju secara cepat atau bisa kemudian bisa kabur-kabur lagi gitu. Jadi memang karena
atributnya dia sebagai assassin tuh kayak banyak stop and go-nya, banyak hit and run juga. Jadi kayak memang dia dibuat seperti itu. Karena proses kolaborasi ini antara Lokapala dan Grand Legend Ramayana melibatkan banyak pihak, maka kami ingin mendokumentasikan proses pembuatan dari Satria Sinta, skin Hanuman, dan skin Rahvan. Karena ini merupakan bentuk kerjasama kita dengan Iswiniarto untuk mengangkat kembali kisah dari Ramayana yang cukup populer di Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti kita dan mendukung kolaborasi ini untuk dapat terjadi.